Salam. Ini seri ketiga dari tema kasih Allah, ya, the love of God. Di seri sebelumnya saya sudah bilang kalau kita akan coba melihat kasih Allah itu dari kitab Kidung Agung, ya. Karena banyak penafsir mengatakan bahwa kitab Kidung Agung itu adalah tipe, ya, menggambarkan kasih Kristus kepada gereja, pada jemaatnya, kepada orang percaya, ya. Kidung Agung ini ditulis oleh Salomo, walaupun banyak pertentangan di kalangan penafsir siapa penulisnya, tapi kebanyakan bilang penulisnya adalah Salomo. Ditulis untuk perempuan sulam, ya. Dan ya banyak yang bilang ini menggambarkan kasih Kristus kepada jemaat, kepada gereja, ya. Jadi kita ini gereja adalah mempelai Kristus, bukan mempelai dunia. Kita gereja adalah kekasih Tuhan, kekasih Yesus, bukan kekasih dunia. Anak Tuhan, bukan anak dunia, ya. Mesti diingat itu. Saya akan ambil dari Kidung Agung 4 ayat 7, ya. Mungkin kita akan bahas 2 ayat dulu, ya, ayat 7 dan 8. Ya, Kidung Agung 4 ayat 7. Engkau cantik sekali, manisku. Tak ada cacat celah padamu. Ya. Jadi banyak penafsir bilang bahwa kitab Kidung Agung ini menggambarkan seperti apa sih gereja di pandangannya Tuhan, di pandangannya Yesus, ya. Yesus itu ketika dia datang ke dunia, dia ingin mempersiapkan mempelainya, dia ingin mempersiapkan ratu-ratunya, dia kan raja, ya. Jadi kita harus tahu juga seperti apa sih kita ini dalam pandangan Tuhan kalau ngomongin kasih Tuhan. Tapi saya nggak mau ini sampai nggak seimbang, ya. Kita harus tetap ingat bahwa kita ini manusia berdosa, ya. Jangan sampai keinginan Tuhan ini menjadikan kita sombong ataupun merasa dikasihi terus bebas berbuat semaunya, ya. Sebelumnya saya sudah bilang kalau ada orang merasa kasih Tuhan itu begitu besar, dia tahu kasih Tuhan itu begitu besar, terus dia tanggapi dengan dosa, dengan hidup asal-asalan, itu artinya dia nggak ngerti kasih karunia, dan tanggapannya itu dianggap sebagai buah yang tidak baik, ya. Kalau kita baca Yohanes 15, nggak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik, ya. Engkau cantik sekali, manisku, tak ada cacat celah padamu. Kata manisku ini kalau kita lihat di teks Inggris memakai kata my love, my darling, kekasihku, cintaku. Jadi kita ini memang cintanya Tuhan, kekasihnya Tuhan. Engkau cantik sekali, tak ada cacat celah padamu. Kelihatan seperti dilebih-lebihkan, ya.
Nanti kita akan melihat banyak simbol-simbol, banyak lambang-lambang karena ini kan isinya Kidung Agung ini kan syair, song of songs, nyanyian dari nyanyian, syair percintaan, syair mesra lah pokoknya. Ya. Jadi kata-katanya seperti berlebihan memang. Ya, makanya kita mesti artikan secara rohani, gitu loh. Ya, ini kita mesti artikan secara rohani. Ya. Engkau cantik sekali di hadapan Tuhan, kita ini mempelai yang cantik. Ya. Dan dikatakan tak ada cacat celah padamu. Masa sih gak ada cacat celah pada kita? Mungkin kita akan mikirin loh, gak ada cacat celah, masa iya? Tapi itu keinginan Tuhan atas kita, dan kehendak Tuhan itu pasti, ya, pasti Dia akan genapi. Ini sejalan dengan Yeskiel 36 yang kita pelajari di sesi lahir baru, ya. Yeskiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Sejalan dengan Yeskiel 36 ayat 25, bahwa Dia akan mentahirkan kita, mencurahkan kepada kita air jernih, dan akan mentahirkan kita dari segala kenajisan kita. Jadi gak ada dosa yang tidak dapat dibereskan di hadapan salib. Ya. Ini juga sejalan yang baru kemarin kita pelajari di Keluaran 34 ayat ayat berapa kemarin tuh? Ayat 7 ya. Ayat 6, penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Ayat 7 dikatakan yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Kemarin saya bilang bahwa ini artinya mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Artinya semua dosa bisa diampuni. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni kecuali dosa menghujat Roh Kudus. Ya, yang kemarin kita pelajari di seri sebelumnya. Ya. Jadi nggak berlebihan kalau Kidung Agung bilang tidak ada cacat celah padamu. Itu keadaan mempelainya di pandangan Tuhan. Seperti itulah kita akan dipersiapkan. Dan kalau itu sudah kehendak Dia, pasti terlaksana, tergenapi. Ya. Gak usah kita nggak mungkin atau berlebihan, nggak usah lah. Itu Tuhan nanti yang selesaikan. Dia kasihnya sempurna, Dia Allah yang sempurna. Itu bukan urusan kita, itu nanti Tuhan, urusannya Tuhan itu. Dan Dia pasti bisa. Karena Dia Allah yang sempurna, kasihnya sempurna. Ayat 8, turunlah kepadaku dari gunung Libanon, pengantinku. Datanglah kepadaku dari gunung Libanon, turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Turunlah kepadaku, ya Tuhan. Di mana kita? Apa kita sedang sibuk? Sedang fokus ke yang lain? Sedang mikirin masalah apapun? Sedang sibuk melayani? Melakukan hal, mau melakukan berambisi mau melakukan hal-hal besar, ya, akhirnya membawa kita pada kesombongan,
mencari kebanggaan diri, minta diakui. Ya, itu kan manusia kan minta diakui, membanggakan, kesuksesan. Tapi Tuhan bilang, turunlah padaku. Ya, kenapa turun kok bukan naik gitu? Kan kita bilang Tuhan kan di atas, kenapa enggak naiklah? Enggak. Tapi dia bilang turunlah kepadaku. Ya itu mungkin artinya be humble, rendahkanlah dirimu. Atau jadilah seperti anak kecil. Ayo. Kenapa saya ngomong anak kecil ya? Karena di Matius 18 Tuhan bilang, ya, Matius 18 ayat 3, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi, siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil? Artinya menjadi seperti anak kecil itu bergantung. Anak kecil itu kan bergantung, egonya nggak tinggi, bergantung sama orang lain. Jadi kita pun ya, kita bergantung sama Tuhan. Ya mungkin itulah maksudnya, suruh turunlah. Gunung Libanon, pengantinku datanglah pada dari Gunung Libanon, puncak aman, nasihatnya dah Hermon. Pokoknya kamu dari segala penjuru, dari kesibukan apapun, turunlah. Ya. Kadang kita terlalu sibuk ada hal-hal yang gak jelas, padahal kita selalu mengaku kenal Tuhan, ya. Padahal pengenalan Tuhan itu ditandai dengan hubungan, persekutuan dengan Tuhan. Kebanyakan orang berpendapat pengenalan pada Tuhan itu ditandai dengan pelayanan-pelayanan yang hebat, kesibukan melayani. Dulu saya waktu awal melayani, saya senang berada dalam semua program-program gereja. Saya senang tampil dalam semua program-program gereja. Tapi saya terakhir saya temui ya, untuk apa juga sih gitu. Malah banyak yang enggak tercapai, banyak yang terbengkalai dan enggak menghasilkan apa-apa. Mendingan fokus gitu. Tapi pengenalan nama Tuhan itu ditandai dengan hubungan, persekutuan kita saat teduh, doa, ya, menyediakan waktu, duduk diam, menunggu Tuhan, ya. menunggu Tuhan, menunggu janjinya pasti ya dan amin, dia pasti menggenapi janjinya. Jadi kita menunggu, ya. Berhubungan, ya, doa pribadi pasti beda dengan doa di depan umum, ya. Bukan untuk minta ini itu, enggak, ya. Kita menunggu apa sih? Menunggu Tuhan duduk di sebelah kita, ya. Turunlah. Sudah kapan terakhir Anda turun? Kapan terakhir kali Anda mencari Tuhan? Sebetulnya sih bukan kita yang mencari Tuhan, yang tersesatkan kita manusia Tuhan yang mencari kita. Tapi sekarang kita, ya, kapan terakhir kali Anda duduk diam menunggu Tuhan hadir, ya. Lepaskanlah sebentar kesibukan kita,
ambisi, keinginan ditinggalkan dulu. Tanya Tuhan apakah ambisi itu benar, keinginan kita itu benar, atau cuma benar-benar itu kehendak Tuhan, atau cuma ambisi kita dalam nama Tuhan gitu. Tuhan manggil kita, ayo turun dulu, jangan di atas terus, rendahkan dirimu, ayo turun, Tuhan bilang. Istilah kata-kata dari liang-liang singa, pegunungan tempat macan tutul. Ini jelas menggambarkan hal-hal yang bahaya, menggambarkan hal-hal yang beresiko. Liang-liang singa, tempat macan tutul. Mungkin kita, apalagi zaman pandemi gini, wabah, kita banyak masalah, kerjaan, bisnis, sampai merembet ke keluarga. Hal-hal yang gak enak, membahayakan, masalah. Tuhan bilang, turunlah sebentar, tinggalkan sebentar masalah, tenangkan diri, merendahkan diri, jadilah seperti anak kecil yang bergantung pada Tuhan. Carilah Tuhan. Anggap aja mencari Tuhan itu sebagai tanggung jawab kita lah, walaupun kita tahu kita yang tersesat, kok kita yang mencari, mesti kita yang dicari gitu. Tapi itu sebagai tanggung jawab kita lah, seenggaknya semangat kita untuk menanggapi kasih Tuhan. Jadi ya turun, jangan ditunda-tunda. Turunlah malam ini, turunlah subuh ini, turunlah pagi ini. Nanti kita akan lihat di ayat 9. Ini kalau kita pelajari Kidung Agung ini sangat enggak membuat kita tuh wow, sukacita. Ternyata Tuhan itu kasihnya. Tapi ya kita jangan pernah lupa bahwa kita juga manusia berdosa. Jangan pernah tinggalkan, walaupun Tuhan sudah berkorban segalanya untuk menyelamatkan kita. Kita masih tetap mesti ingat apa yang saya ajarkan juga, apa yang saya bagikan, maksudnya tetap mesti saya seimbangkan gitu, supaya nggak berat sebelah. Jangan pernah lupa keadaan kita, bahwa kita ini berdosa dan Tuhan yang menjadikan kita mempelainya yang cantik dan tidak cacat celah. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke ayat 9. Ini pembahasan lumayan panjang, mungkin bisa beberapa seri dari Kidung 4 sampai Kidung 5 ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.